Oke, ya, tes, jelas suaranya kan? Oke, jelas. Ya, halo, ya, oke. Kayak nyanyi dangdut ya kan? Halo, 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 ya kan? Oke, jadi tadi kita sudah sampai ke pemantulan sempurna, polarisasi, ya kan? Nah, sekarang kita mau bahas yang lembut-lembut aja, ya kan? Yang slow-slow aja, yang gampang-gampang aja. Ini kalau kita bicara tentang optik geometris ini lebih banyak matematikanya dari fisikanya. Jadi kayak nggak belajar fisika gitu, macam nggak fisika ya, macam soal gitu. Bukan macam nggak soal. Nggak soal tuh sepele gitu namanya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang pembiasan pada kaca plan paralel. Apa itu plan paralel? Ya kan? Namanya udah plan. Plan itu kan datar ya kan? Plan, datar. Paralel berarti dia disejajarkan. Oke. Jadi kita sekarang namanya pembiasan. Masih materi pembiasan pada kaca atau lensa ya. Tapi biasanya lensa itu dipakai kalau dia bukan datar gitu. Kaca plan. Apa namanya kaca plan? Kaca plan itu ya kaca datar. Misalnya ini kaca ya, misalnya kacanya warna biru. Nih, tapi bukan kaca warna biru ya. Maksudnya spidol saya warna biru saya taruh. Jadi ya. Nih, makin tebal media yang dilewati sama cahaya itu, makin jauh pergeserannya. Misalnya ini kacanya, kita kasih nama kacanya ini lebarnya D. Ini lebar kaca. Oke. Terjadi pembiasan kalau cahaya melalui media kaca ini. Terjadi pembiasan. Tapi harus ada sudutnya. Kalau cahayanya lurus, nanti nggak ada pembiasannya. Dia harus lereng. Harus punya sudut terhadap garis normal. Misalnya ya, saya pakai cahaya itu yang lewat itu cahaya merah. Ada orang pula ini. Oke. Misalnya cahaya dari sini. Cek gitu. Oke. Kalau di sini cahayanya kata Snellius, abang kita, dia garis normalnya di sini juga, gitu kan? Nah, ini garis normalnya. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Terpanjangkan aja nih. Karena kita pakai juga nanti. Oke, ini garis normalnya. Tadi kalau kita bilang ini kaca, ini udara ya, air. Ini indeks base pertama, indeks base kedua, balik lagi ke kaca ke udara, tapi di sini indeks base 3 lah kita bilang. Oke, tebalnya D. Sinar datang dari sini kemari. Oke, sinar datang dari sini kemari. Kita bilanglah ini sudut I. Oke, sudut I. Sudut datang. Ini kita bilanglah sudut I. Atau I aja lah, enak. Banyak kali tulisan-tulisan ya. Kita bilanglah ini I. Oke, kita bilang tadi kalau sinarnya datang dari indeks bias yang lebih rendah, kita bayangkan indeks bias daripada kaca itu lebih besar daripada indeks bias udara. Berarti nanti cahaya yang datang dari udara itu akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Kenapa? Harusnya kan dia lurus dia. Boleh saya pilih lurus ya. Ini kan harusnya lurus ke sini jadi. Lurus dari sini harusnya. Ya. Seharusnya kalau kita kasih cahaya masuk dari sini tembusnya ke sana. Tapi dia belok. Kenapa? Karena lewat media. Tadi I di sini berarti dia harus lebih kecil dari sudut yang ini. Kok tadi segini, tadi tinggal segini dia. Berarti nanti dia kemari. Iya kan? Terus dia mau keluar dari kaca ke udara. Sama, harus kita letakkan garis normal, sinar datang dan sinar biasnya itu pada satu bidang. Nah, ini garis normal kedua. Sekarang ceritanya tadi dari udara ke kaca, sekarang dari kaca ini keluar ke udara. Berarti nanti dibiaskan lagi ke sana ya kan? Dibiaskan lagi dari sana. Ini sejajar. Yang mau kita cari ini
pergeseran ini disebut dengan T. Kita bilanglah T. Pergeseran ya. Bukan T. T ya. Oke, jadi kalau T ini pergeserannya, arusnya cahayanya tadi kan lurusnya ke sana, tapi ternyata cahaya keluar dari sini gitu. Kalau nggak keluar dari sini dia ya bisa kemari, ya itu namanya pembiasaannya. Oke, jadi yang mau kita cari berapa nilai T ini? Nilai T yang mau kita cari. Oke, tadi kalau dari sini kemari itu I, dari sini kemari kita bilanglah R ya kan? Ini R. Terus kalau kita panjangkan, cahaya biasnya itu seolah-olah datang dari sini kan? Seolah-olah dari sini datangnya. Oke, berarti T yang ini sama juga dengan T ini kalau saya lihat kemarin. Kan tadi kita bilang paralel, sejajar. Sama itu ini. Ya kan, T yang di sini. Ini dia. Oke. Terus ini R, berarti ini juga R ya. Ini namanya sudut yang berseberangan. Ini R. Terus mana lagi? Karena ini sejajar sama ini, berarti antara ini dan ini itu sama dengan ini dan ini. Berarti yang ini adalah I, ya kan? Dari sini kemari ya yang I-nya. Itu aja dulu. Oke, sekarang coba kita pandang segitiga ini. Nih. Ini. Yang ini. Ini saya harus ini. Ini. Kita pandang itu ya. Saya pindahkan. Yang ini saya pindahkan kemana? Dia tadi jadi kayak mana ya? Begini ya. Oke, ini T. Ya kan? Ini T. Terus ini tegak lurus ya kan? Coba lihat gambarnya. Dia tegak lurus dia. Ini dia. Oke, ini T gitu ya kan? Oke, kita bilanglah yang ini kemari, ini X. Ini dia X-nya. Kita bilang itu X. Oke? Kalau kita lihat sudut yang ini sama ini kan sama. Ini proyeksinya ini kemari. Oke? Berarti ini I kan? Oke, ini I. Kalau ini I, ini siku-siku, berarti ini kan sudutnya ini kan 90 derajat dikurang I. Karena jumlah sudut segitiga ini kan harus 180, ini 90. Berarti yang dua ini harus 90 gitu. Makanya ini jadi 90 derajat kurang I. Ya, kita lihat. Kalau ini sudutnya I, ini I. Ingat ya, itu nggak boleh lupa. Sin itu apa, cos itu apa, tan itu apa. Kalau sin itu apa? Sin itu kan sisi depan per sisi miring. Kalau cos sisi sejajar per sisi miring. Kalau kita lihat sinusnya, maka nilai sinus I, ini sudut I-nya, yang mana depannya? Ini kan? Itu kan sama dengan T, miringnya X. Berarti sinus I itu sama dengan T per X. Kalau kita turunkan, berarti T itu kan sama dengan X dikali sinus I. Dapat? Oke, ini kita bilang persamaan satu. Sudah? Itu persamaan satunya. Sekarang kita pindah. Ini kita pindah ke yang mana? Ini saya hapus dulu ya yang ini. Sekarang kita pindah ke yang ini. Kita pindah ke yang ini. Segitiga yang ini ya. Ini. Yang ini. Ini. Itu nampak ya segitiga yang ini. Ini sama ini. Saya gambarkan segitiganya, ini nampak kan, ini sama ini. Itu kira-kira gambarnya gini. Ini tadi R ya kan, terus ini tadi X. Ini ya, ini R sama X. Tadi kalau ini sudutnya ini I, ini R, berarti kan ini I kurang R nih kan, yang ini. Ini kan I kurang R. Tadi kan sini di sudut kemari I, ini R, berarti kan ini I kurang R. Ini adalah I dikurang R. Misalnya kita bilanglah ini Y. Ini Y. Oke, masih ingat hubungan sinus kan? Hubungan sinus itu adalah sisi depannya dibandingkan sinus sudut
hadapannya itu sama nanti nilainya. Berarti kalau kita lihat dari sini antara ini sama ini ya, antara ini sama ini. Oh ini belum dapat ya. Yang ini. Ini. Kalau tadi ini R, ini I kurang R, ini kan jumlahnya ini semua kan harus 180 derajat ya kan. Berarti ini kan sudut ini nilainya adalah nilainya ini adalah 180 dikurang R. Di bawah udah jelas. Kurang lebar tempat. Sudut yang ini tuh adalah 180 derajat dikurang sudut yang ini R dikurang yang ini kurang I kurang R gitu. Berarti ini kan sama dengan 180 derajat dikurang R masukkan kurang I masukkan tambah R gitu kan. Ada yang kurang ajar matikan, ini mati. Berarti ini sudutnya sama dengan 180 derajat dikurang I. Nah, dapat kita ini ya. Berarti bisa tadi persamaannya, maka nilai X per X nya di sini, sudutnya di sini, sinus I dikurang R itu sama dengan Y per sudutnya ini ya, sinus 180 derajat dikurang I itu dia. Oke. Nah, kalau sinus 180 derajat dikurang I itu sama dengan sinus I. Berarti bisa kita buat, nanti di matematika belajar itu ya, bahwa nilai X per sinus I dikurang R sama dengan Y per sinus 180 derajat dikurang I. Tadi udah kita ganti ya, jadi kali sinus I. Karena sama nilainya nanti tuh. Itu dia. Jadi X per sinus I kurang R itu sama dengan Y per sinus I. Ini kita bikin jadi persamaan dua, tapi kita pakai X-nya aja ya, karena dapat X-nya ya. Berarti kalau kita keluarkan X-nya, X itu sama dengan ini kali ini Y dikali sinus I dikurang R per sinus I. Ini persamaan dua. Oke, ini persamaan dua. Terus kita lihat ya. Sekarang kita lihat segitiga yang ini sama ini sama ini. Oke, nampak ya? Ini sama ini Y, ini R, ini gambarnya kayak begini. Ini tadi Y, ini R, gitu kan? Oke, terus ini apa ini? Dari sini kemana? Ini dia. Ini kan tadi D, berarti ini D ketebalannya. Oke, ketebalannya. Apa rumus kosinus? Kosinus itu kan sisi sejajar per sisi miring. Berarti kosinus sudut R, ini dia R-nya, itu sama dengan D per Y. D per Y, gitu kan? Berarti Y-nya apa? Y itu kan sama dengan D per kosinus R, gitu kan? Cocok? Kita masukkan nilainya. Kalau gitu kita bisa masukkan, kalau gitu ini X ini dari persamaan 2, kita bikinlah dari persamaan 2. Tadi persamaan 2 X ya, X sama dengan Y dikali sinus I dikurang R per sinus I, gitu kan. Y nya kita ganti ya, Y nya kita ganti, berarti X sama dengan Y D per kosinus R dikali sinus I dikurang R per sinus I. Oke, itulah nilai X. Kita bikin persamaan 3. Kita masuk ke persamaan ini, karena kita mau nyari T pergeseran. Nih, T ini adalah pergeseran, dalam senti boleh, dalam meter boleh, tergantung kalian ya. Berarti kita dapat nilai T nya, maka T sama dengan X kali sinus I. X nya ini, X nya tadi D dikali sinus I dikurang R per kosinus R dikali sinus I dikali sinus I. Ada yang sama, kurang ajar, matikan. Tak
dus-dusnya kan mati ya. Berarti tinggal T itu sama dengan D dikali sinus I dikurang R per kosinus R. Inilah nilai pergeserannya. Di mana nilai T pergeseran ya, D ini tebal lensa I ini adalah sudut datang dan R adalah sudut bias. Oke, itu pembiasan pada kaca pelan paralel. Untuk perhatiannya terima kasih ya. Habis ini kita kerjakan soal-soalnya. Oke, sampai jumpa lagi.